Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Junike di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Sains Nasional. Untuk itu, ikutin terus ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal KSN tahun 2020 pada tingkat kabupaten atau kota untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional pada jenjang SMP. Soal selanjutnya, sebuah kotak kedap air bermasa 4 kg ketika ditimbang dalam keadaan terendam seluruhnya di dalam air, tercatat beratnya 34 Newton. Jika rapat massa air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka volume kotak tersebut adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan konsep hukum Archimedes, yaitu gaya angkat sama dengan Rho dikali V dikali G. Nah, gaya angkat itu sendiri memiliki rumus berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Maka kita masukkan data yang diketahui di dalam soal. Untuk berat benda di udara, kita cari terlebih dahulu dengan cara massa dikalikan percepatan gravitasi. Massanya 4 kg dan percepatan gravitasinya 10. Jadi 40 Newton dikurangi berat di dalam zat cair yaitu 34. Sama dengan massa jenisnya yaitu 1000 kg per meter kubik dikali V yang ditanyakan dan dikalikan percepatan gravitasi bernilai 10. Hasilnya 10.000 V. Maka V bernilai 0,0006 meter kubik. Atau jika kita ubah dalam satuan cm kubik, kita harus kali dengan 1 juta sehingga hasilnya 600 cm kubik. Jadi jawabannya adalah D. Sebuah tabung dengan masing-masing ujungnya diberi nama A dan B, diletakkan mendatar. Fluida dialirkan melalui tabung tersebut. Jika perbandingan luas penampang ujung A dan B adalah 1:4, perbandingan kecepatan aliran fluida di ujung A dan B adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus fluida dinamis, yaitu Q sama dengan volume fluida dibagi waktu, di mana Q itu sendiri adalah debit aliran fluida per satuan waktu. Kemudian kita uraikan kembali volume adalah luas dikalikan dengan panjang. Nah, jadi rumusnya Q sama dengan A dikali L per T, di mana L per T itu kita bisa ganti dengan S per T. Nah, berdasarkan rumus GLB, S per T itu adalah kelajuan atau kecepatan. Maka rumusnya berubah menjadi Q sama dengan A dikalikan V. Maka jika kita bandingkan ada dua diameter yang berbeda, maka nilainya Q1 sama dengan Q2. Nah, berdasarkan di soal diketahui nilai perbandingan luas AA berbanding AB sama dengan 1:4. Atau jika kita ubah dalam bentuk pecahan, AA per AB sama dengan 1/4. Jadi nilai AB adalah 4 kalinya nilai AA. Maka kita gunakan rumus fluida dinamis, QA sama dengan QB. Q itu sendiri adalah perkalian antara A dikalikan V. Maka kita masukkan data yang diketahui. Karena ini bernilai perbandingan, maka tidak ada angka yang dimasukkan, tetapi nilai perbandingannya, yaitu AB sama dengan 4 kalinya AA. Maka kita masukkan AB dengan nilai 4 dikali AA. Kita bisa mencoret besaran yang sama yaitu AA, maka hasilnya menjadi VA per VB sama dengan 4/1. Jadi nilai perbandingan kecepatan pada ujung A dan ujung B adalah 4:1. Soal selanjutnya, untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 kHz sampai 50 kHz, burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Bunyi tidak nyaman yang didengar oleh burung tersebut termasuk pada daerah frekuensi. Ingat, jenis-jenis bunyi yaitu ada infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz dan audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Berdasarkan informasi di soal, frekuensi yang diberikan yaitu 42 kHz. Itu artinya lebih dari 20.000 Hz. Sehingga bunyi yang dihasilkan tersebut termasuk bunyi ultrasonik, yaitu jawabannya adalah C.
Soal selanjutnya, sebuah senar gitar terbuat dari kawat bermassa 10 gram dan panjangnya 70 cm. Jika senar ditarik dengan gaya sebesar 70 Newton, frekuensi nada dasar yang dihasilkan sebesar. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus atau persamaan hukum Mersenne, yaitu F sama dengan 1/2L akar F per Rho dikalikan A, atau F sama dengan 1/2L akar F dikali L per M, di mana nilai perbandingannya adalah F1 per F2 sama dengan L2 per L1 sama dengan akar F1 per F2. F di sini adalah tegangan senar sama dengan akar A2 per A1. A itu adalah luas sama dengan akar Rho2 per Rho1. Rho itu adalah jenis atau bahan dari kawat. Maka kita selesaikan soal ini, kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu F sama dengan 1/2L akar F dikali L per M, di mana semua datanya sudah ada di soal, jadi kita tinggal masukkan saja. 1/2 dikalikan 0,7 meter, jadi kita ubah cm ke meter, kemudian dikalikan akar 70 Newton dikali 0,7 dikali 0,01 kg. Maka hasilnya frekuensinya menjadi 50 Hz. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya, seutas kawat dengan rapat massa 0,08 kg per meter dihubungkan dengan sebuah sumber getaran, sehingga pada tali itu merambat sebuah gelombang dengan kecepatan 25 meter per second dan panjang gelombang 2 meter. Tegangan dawai dan frekuensi gelombang tersebut adalah. Soal ini masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu mengenai hukum Mersenne. Jadi kita masih menggunakan persamaan yang sama. Kita gunakan F sama dengan 1/2L akar F dikali L per M. Nah, di sini diketahui di soal rapat massanya dalam satuan kilogram per meter. Sehingga kita akan menambahkan besaran panjang pada besaran massa, yaitu M per L. Ya, dimana kita uraikan terlebih dahulu besaran-besaran yang dapat kita coret sehingga nanti hasilnya akan lebih mudah. Jadi dibagi M per L, L-nya naik ke atas jadi L kuadrat. Kemudian L kuadrat bisa kita keluarkan menjadi L. Jadi rumusnya F itu sendiri adalah V per lambda. Jadi kita tuliskan V per lambda sama dengan 1L per 2L akar F per M. Dimana kita bisa mencoret L yang diketahui di sini. Ya, besarannya sama, jadi kita bisa coret. Nilai V 25 meter per second dibagi lambda 2 meter sama dengan 1/2 akar F per 0,08. Kemudian kita bisa mencoret yang lainnya, yaitu 2. Lalu hasilnya menjadi 25 sama dengan akar F per 0,08. Agar akarnya hilang, maka kita kuadratkan di kedua sisinya. Kemudian setelah dikuadratkan, hasilnya menjadi 25 kuadrat sama dengan F per 0,08, di mana nilai F-nya menjadi 625 dikali 0,08, hasilnya 50 Newton. Kemudian besaran yang harus kita cari berikutnya yaitu frekuensi. Kita gunakan rumus V per lambda. V-nya adalah 25, lambdanya 2, jadi hasilnya 12,5 Hz. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Nomor selanjutnya, sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungi beban sehingga panjangnya berubah menjadi 21 cm. Pada keadaan tersebut, secara perlahan beban ditarik ke bawah hingga panjang pegas mencapai 22 cm. Setelah tarikan dilepaskan, beban bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat dilepaskan adalah 2 second. Hitunglah amplitudo dan frekuensi osilasi pegas tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita analisis gambar berikut ini. Perhatikan gambar tersebut, sebuah pegas yang digantungi beban akan menghasilkan jarak yaitu 21 cm. Kemudian beban tersebut ditarik sepanjang 22 cm. Sehingga perubahan dari panjang tersebut adalah 1 cm. Maka amplitudo adalah simpangan terjauh. Ketika pegas diberi beban dan belum digetarkan, maka di posisi inilah pegas dalam keadaan setimbang. Sehingga posisi ketika ditarik yaitu pada saat 22 cm atau perbedaannya 1 cm, ini merupakan amplitudonya.
Jadi amplitudonya bernilai 1 cm. Untuk menghitung frekuensi osilasi, kita gunakan rumus N per T, di mana N-nya adalah 10, T-nya adalah 2. Jadi hasilnya 5 Hz. Maka jawaban untuk soal nomor 44 adalah B. Soal berikutnya, seorang anak mengamati pita-pita warna yang terlihat di permukaan gelembung sabun. Pita-pita warna ini terbentuk karena adanya peristiwa. Nah, pertama kita harus mengetahui perbedaan refleksi spekular dan refleksi difus. Refleksi spekular mengacu pada fenomena pantulan sinar partikel yang jatuh pada permukaan pada sudut yang sama. Refleksi ini dilakukan oleh permukaan halus seperti cermin. Atau refleksi spekular dikenal sebagai pemantulan teratur. Kemudian refleksi difus mengacu pada fenomena pantulan sinar cahaya paralel yang jatuh pada permukaan pada sudut yang berbeda. Refleksi menyebar dilakukan oleh permukaan yang kasar seperti jalan, dinding, dan lain sebagainya. Refleksi difus disebut juga pemantulan tidak teratur. Kemudian munculnya warna pelangi pada gelembung sabun terjadi karena adanya difraksi yang menyebabkan cahaya polikromatik. Cahaya polikromatik itu masuk ke dalam medium yang berbeda panjang gelombangnya dan mengalami indeks refraksi atau pembiasan yang berbeda pula. Hasilnya sudut pembelokannya pun akan berbeda sehingga muncul warna pelangi. Tapi di sisi lain warna-warna ini menampilkan pola terang dan gelap karena adanya beda lintasan pada berkas gelombang cahaya. Peristiwa tersebut dinamakan interferensi lapisan tipis. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat yaitu C. Soal nomor 46, pada peristiwa pemantulan difus atau Baur, seberkas sinar cahaya dipantulkan dengan sudut yang tentu saja jawabannya adalah C, sudut yang beragam. Pemantulan baur atau difus adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar cahaya jatuh pada permukaan yang kasar dan tidak rata. Contohnya pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Permukaan tidak rata ini memantulkan garis-garis sinar pantul yang berarah acak. Soal berikutnya nomor 47, sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 15 cm. Di depan lensa tersebut diletakkan sebuah benda pada jarak 10 cm. Maka hitunglah bayangan benda yang terbentuk. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan rumus umum cermin yaitu 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Dimana yang kita cari adalah jarak bayangan atau SI. Ya, jadi rumusnya 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. F itu adalah jarak fokus yaitu bernilai 15. Kemudian SO adalah jarak bendanya yaitu 10. Untuk lensa cembung, jarak fokusnya positif sehingga dituliskan dalam perhitungannya pun positif. Jadi 1 per SI sama dengan 1 per 15 dikurangi 1 per 10. Kita samakan penyebutnya yaitu 30. Jadi 2 dikurangi 1 yaitu minus 1 per 30. Sehingga nilai SI-nya tinggal kita balik jadi min 30 dibagi 1 hasilnya min 30 cm. Nah, kalian harus ingat aturannya. Jika SI-nya bernilai negatif, maka artinya bersifat maya dan tegak. Untuk bayangan maya pada lensa jatuh di depan lensa. Jadi, jawaban yang benar adalah A, 30 cm di depan lensa dan bersifat maya. Soal nomor 48, garis gaya listrik di dekat sebuah muatan listrik, titik-titik garis gaya listrik di tempat yang jauh. Nah, kalian harus mengetahui bahwa sifat dari garis gaya listrik atau medan listrik adalah untuk muatan listrik yang positif arahnya keluar dan muatan negatif arahnya masuk. Kemudian jumlah garis gaya pun mempengaruhi besar dari muatan listrik. Ya, jadi ketika suatu benda di dekat muatan listrik maka dipengaruhi oleh medan listrik yang begitu kuat. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah A. Garis gaya listrik di dekat sebuah muatan listrik lebih rapat daripada garis gaya listrik di tempat yang jauh. Soal nomor 49, sebuah partikel bermuatan 2 mikrocoulomb bergerak dengan kecepatan 2 meter per second dalam daerah medan magnetik yaitu 0,5 Tesla. Jika partikel bergerak tegak lurus terhadap medan magnetik, gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah, kita gunakan rumus F sama dengan B dikalikan Q muatan listrik dikalikan V lalu dikali sin theta. Sin theta adalah sudut yang dibentuk. Ya, karena tegak lurus maka sudutnya 90 derajat.
Jadi kita masukkan data yang diketahui di soal. B-nya adalah medan magnet yaitu 0,5 Tesla dikali muatan listrik dalam satuan coulomb. Jadi kita ubah mikro itu 10 pangkat min 6. Kemudian dikalikan 2 meter per second dikali sin 90. Ingat sin 90 adalah 1. Setelah dihitung hasilnya 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang terakhir, bumi berrotasi dan berevolusi secara bersamaan. Revolusi bumi menyebabkan beberapa peristiwa, di antaranya, ingat, rotasi adalah peristiwa berputarnya bumi pada porosnya, sedangkan revolusi adalah peristiwa bumi berputar terhadap matahari. Jadi, jawaban nomor 50 adalah A. Demikianlah penjelasan mengenai soal-soal KSN tahun 2020. Selamat belajar, tetap semangat, dan lakukan yang terbaik.